أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah. Para YouTubiah wonten channel Yuk Ngaji di Rumah Antik ingkang tansah kawula bektosi lan tresnani, wonten kesempatan ingkang sae menika monggo sami-sami sesarengan dengan sepenuh hati, dengan seikhlas-ikhlasnya mujudaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala amargi sampun kathah sanget kenikmatan ingkang dipun paringaken dumateng kula kaliyan panjenengan sami, sehingga kula kaliyan panjenengan sami bisa bertemu untuk tausiah bersama. Salam dan sholawat boten kesupen kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup zaman, Nabi yang hebat, Nabi sebagai Nabi teladan kita yang kita tunggu syafaatipun wonten hari akhir. Para YouTubiah ingkang tansah kawula hormati lan bektosi, kesempatan ingkang sae menika ingkang badhe mbabar sabda inggih menika Ibu Hajah Dr. Nuning Hidayah Sunani. Keseharianipun Ibu Dr. Nuning menika sebagai pengawas wonten Dikbud ngaten nggih Ustazah nggih. Terus selain menika juga sebagai ketua MTP atau Majelis Taklim Perempuan IPHI Kabupaten Karanganyar, juga wakil ketua Aisyah, juga merangkap di Dewan Pakar Wanita Islam. Para YouTubiah ingkang tansah kawula hormati, wonten kesempatan ingkang sae menika nggih kula ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa upami kepada para YouTubiah ingkang sampun maringi subscribe, komen maupun nge-share sebanyak-banyaknya. Mugi-mugi amal baik panjenengan para YouTubiah saged dados amal soleh yang besok bisa mengantarkan kita di akhirat kelak. Amin. Para YouTubiah ingkang tansah kawula hormati, mbok menawi mboten kathah ingkang kawula aturaken sebagai perkenalan kepada ustazah kami. Ini merupakan pertama kali di channel kami itu menampilkan ustazah. Biasanipun ustaz-ustaz. Kali ini alhamdulillah dengan waktu yang begitu oyak-oyakan dan sempit, kita bisa ngaturi ustazah Dr. Nuning ini untuk berbicara di sini. Lan ampun kesupen untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada kolega-kolega panjenengan. Supados channel ini menjadi besar, bisa menjadi alternatif untuk tausiah bersama. Ngaten nggih, mbok menawi mboten kathah kula aturaken. Wabillahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatil a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik dimanapun berada,
Seiring rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberi, kita telah dikaruniai kenikmatan yang tak terhingga berupa Islam, iman, dan kita telah dihindarkan dari kebiasaan kehidupan jahiliyah. Sholawat serta salam semoga tertumpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nanti-nantikan. Dengan penuh pengharapan semoga kita termasuk umatnya yang masih setia, masih istiqomah menjalani sunnah-sunnahnya. Saya ucapkan selamat berjumpa. Semoga ibu, bapak, saudara-saudara dalam keadaan sehat dan bahagia. Para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik, mari kita menjadi orang terbaik. Siapa orang yang tidak mau menjadi hamba Allah yang terbaik? Saya kira tidak ada. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairukum man ta'alamal Qur'an wa alamaha. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di awal tadi telah saya sampaikan satu ayat Al-Qur'an, yaitu dari surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan aku menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal satu sama lainnya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Itu tadi adalah salah satu firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 13. Bagaimana layaknya kaum muslim menghadapi adanya firman Allah? Tentunya kita akan dapat segera menerima dan segera bergegas untuk mempelajarinya. Tidak mungkin kita dapat mengetahui apa isinya, tidak mendapatkan pembelajaran dari ayat-ayat itu tanpa dengan kita mempelajari ayat-ayatnya, sehingga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah, Al-Quran itu untuk dipelajari setiap ayat-ayatnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang berakal. Insya Allah. Para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik, dari satu ayat di atas mengandung beberapa hal penting. Yang pertama adalah inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, bahwa kita itu diciptakan oleh Allah dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, yaitu Nabi Adam beserta ibu Siti Hawa. Itu mengandung makna bahwa kita itu satu nasab. Jadi tidak betul seandainya kita itu saling mengunggulkan nasab yang satu dengan yang lainnya. Kita itu berasal dari satu nasab, satu keturunan. Dan di dalam Islam tidak ada penekanan pada paham nasabiah. Ketika kita akan menikahkan anak kita, maka ada 4 pertimbangan yang harus kita ajukan. Pertimbangan yang pertama yaitu li jamalihi. Apakah calon kita itu
tampan. Jadi li jamalihi, ketampanannya atau kecantikannya. Yang kedua adalah li malihi, yaitu kekayaannya. Yang ketiga adalah li nasabihi, yaitu keturunannya. Kemudian tidak berhenti sampai di situ sabda Rasulullah, tapi dilanjutkan secara dialektis. Dari yang pertama, kedua, ketiga boleh hilang, tetapi yang satu lidinihi tidak boleh hilang. Itu artinya bahwa agama itu menjadi unsur yang utama. Kemudian dari situ juga kita ambil maknanya bahwa kita semua ini adalah berkeluarga. Bagaimana layaknya seorang berkeluarga? Satu keluarga, kita harus menjaga kehormatan satu sama lain. Kita harus membantu keluarga kita. Bahkan kita harus bersama-sama mengangkat dan menyelamatkan saudara kita itu dalam kesulitan dan ketika berada dalam bahaya. Jika kita analogikan, analoginya adalah laksana tubuh kita yang terdiri dari organ-organ tubuh kita. Seandainya ada salah satu organ kita yang sakit, maka semuanya akan merasakan sakit. Seandainya kita semua mengambil filosofi itu, maka kita akan hidup berdampingan dengan tentram dan damai. Kemudian pelajaran yang kedua, wa ja'alnakum su'uba wa qabail. Kita itu diciptakan oleh Allah hidup di dunia ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Li ta'arofu, untuk saling mengenal. Kita kenal ada bangsa Arab, bangsa Indonesia, bangsa Belanda, bangsa Inggris. Untuk apa itu diciptakan? Supaya kita saling mengenal. Kalau kita ingat lagi ketika kita belajar tarikh Islam, ada kabilah-kabilah Arab, yaitu suku-suku Arab. Misalnya kabilah Qatar, suku Oman dan lain sebagainya. Itu pun di Indonesia juga ada. Suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, suku Dayak dan sebagainya. Kita tidak boleh mementingkan kelompok kita, suku kita, tapi kita saling mengenal. Setelah mengenal, kita bisa beradaptasi supaya kita dapat hidup berdampingan damai dalam perbedaan. Para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik dimanapun berada, pembelajaran penting yang ketiga, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, di antara kita semuanya. Allah tidak pernah memandang mana bangsa yang paling kuat, ini berarti yang utama nanti di sisiku. Mana suku-suku yang baik, yang kuat. Mana orang yang paling kaya, orang yang berpendidikan tinggi, atau orang yang rupawan. Itu tidak ada dalam kamus Islam. Tapi Allah mengangkat derajat yang paling utama adalah orang yang bertakwa. Kita jadi diingatkan dengan adanya dialog kecil, yaitu dari Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, kamu tahu tidak apa yang dinamakan takwa itu? Si Ubay tidak menjawab, tapi malah balik bertanya, hai Umar, pernahkah engkau berjalan di atas jalanan yang penuh dengan duri? Tentu saja pernah, jawab Umar. Apa yang kamu lakukan, hai Umar? Saya berhati-hati berjalan supaya saya tidak menginjak duri itu. Lalu Ubay mengacungkan jempol. Itulah yang dinamakan takwa. Jadi dari situ bisa kita tangkap maksudnya atau simpulannya dari dialog kecil tadi, bahwa di dalam takwa itu mengandung makna hati-hati, waspada,
menghindarkan diri dari larangan Allah. Ketika kita sudah tahu ke sana, maka kita harus menguatkan jiwa kita, pandangan kita, anggapan kita. Kita sudah harus powerful, ya, seoptimal mungkin bagaimana menunjukkan loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalani perintah-perintahnya dan menghindari larangannya. Hal itu bisa akan mudah terwujud apabila kita selalu menyadari bahwa sesungguhnya kita hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah padaku, kepada Allah. Insya Allah. Kemudian pelajaran penting berikutnya yang terakhir yaitu innallaha alimul khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal. Tanpa kita menonjol-nonjolkan diri, tanpa kita memamer-mamerkan siapa diri kita, siapa eksistensi kita, bagaimana keadaan kita, maka Allah sudah mengetahui. Bahkan Allah mengenal bagaimana pribadi kita, kelemahan kita, keunggulan kita. Sehingga kita tidak perlu berbantah-bantah, kita tidak perlu menonjolkan siapa diri kita, siapa kelompok kita, ya, karena tiada satu pun yang terlepas dari pengetahuan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, semua itu berada dalam sepengetahuan Allah, dalam pemahaman Allah. Demikian satu ayat yang saya sampaikan. Namun saya tidak lupa, marilah kita belajar kira-kira sebab-sebabnya apa ayat itu turun. Dari asbabun nuzul yang saya pelajari, ada dua sebab sehingga surat itu diturunkan oleh Allah. Yang pertama, ketika Rasulullah memasuki kota Makkah setelah berhijrah ke Madinah, yaitu dalam peristiwa Fathu Makkah sekitar abad 9 Hijriah. Untuk meluapkan kegembiraannya, Rasulullah memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk mengalunkan azannya di atas Ka'bah. Luar biasa, penduduk Mekah gegap gempita mendatangi suara itu dengan penuh rasa haru dan bahagia. Tapi tiba-tiba ada suara yang nyeletuk, "Hai Rasulullah, yang adzan itu apakah si budak hitam?" Kemudian Rasulullah merasa tersinggung dan sakit hati, sedikit merasa direndahkan. Mengapa umatku seperti itu? Lalu ada lagi dari sisi yang lain, dari sumber suara yang lain juga melontarkan, "Hai Rasulullah, tidak adakah orang yang bisa diperintah adzan selain burung gagak hitam itu?" Luar biasa, Rasulullah semakin merasa tersinggung dan kurang nyaman dari hal itu, maka turunlah ayat itu. Ditambahkan satu lagi, ketika Rasulullah sedang mengutus Bani Banazah, Rasulullah memerintahkannya supaya anak-anaknya itu ada salah satu yang dinikahkan dengan Hindin, sahabat Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh kaum itu? "Wahai Rasulullah, mana mungkin saya menikahkan putri-putriku dengan si budak hitam ini?" Subhanallah, Masya Allah, Rasulullah kembali tersinggung lagi. Mengapa umatku selalu membeda-bedakan? Sehingga dari situlah, dari peristiwa-peristiwa itu menjadikan sebab-sebab turunnya ayat ini. Demikian para YouTuber di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik, satu ayat saya persembahkan sebagaimana sabda
Rasulullah, balagu ani walau ayah, sampaikan walau satu ayah. Simpulan, bahwa kita tidak dibenarkan jika selalu menggulung-gulkan nasab kita, keturunan siapa kita ini, lalu kita berada di keluarga yang memiliki kedudukan sosial seperti apa. Jadi kita harus saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai. Insya Allah kita akan hidup berdampingan dalam perbedaan, karena kita meyakini bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bagus akhlak dan ketakwaannya di antara kita semua. Kita juga yakin Allah Maha Tahu dan Maha Mengenal kita. Terima kasih. Satu hal lagi akan saya sampaikan, saya juga mengucapkan selamat hari jadi Karanganyar kepada Bapak Bupati Karanganyar, Bapak Wakil Bupati Karanganyar, beserta segenap warga Karanganyar, dengan penuh harapan dan doa semoga ke depan Kabupaten Karanganyar bisa menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mohon dimaafkan semua kesalahan saya. Terima kasih atas perhatian para saudara semuanya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.